Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di channel ini. Yang kali ini tanpa basa-basi kita telah melihat sebuah kardus. Di sini bertuliskan TOEL Design Super Digital Eco Plus 2 Mic. Yang saya beli dari toko elektronik lokal dengan harga Rp42.000. Mari kita buka barangnya. Nah, seperti inilah wujudnya. Di sini ada 4 potensio, speed, reverb, vol mic 2, vol mic 1. Dan sebelah kanan ini ada mic 2, ground, mic 1, ground output. Nah, yang di atas ini ada untuk input dari power supply. Input dari power supply dengan tegangan min 12, ground dan plus 12 volt. Nah, jika kita menginginkan sebuah rangkaian ini bisa disuplai atau dihidupkan dengan single supply. Nah, karena di sini ada min dan ada plus 12 volt. Ini artinya simetris. Jadi suplainya harus min, ground dan plus 12 volt. Nah, bagaimana caranya supaya rangkaian ini bisa kita supply dengan single supply, ground dan 12 volt saja tanpa harus menggunakan supply simetris? Caranya cukup mudah, kita hanya menambahkan 3 buah komponen. Yang pertama ini ada elko 10 mikro 50 volt, 1 buah. Kemudian ada resistor 10 kilo ohm sebanyak 2 biji. Jadi kita hanya menambahkan 3 buah komponen ini. Rangkaian Super Eco Digital yang seharusnya harus disuplai dengan tegangan simetris 12 volt, nantinya bisa kita suplai dengan tegangan single DC 12 volt. Oke, skema rangkaiannya seperti ini, bisa kita simak bersama. Seperti ini ya. Oke. Bisa di screenshot atau di pause untuk menyimpan skema rangkaiannya. Jadi kita buat seperti ini. Oke. Nah, setelah rangkaian ini kita buka dari plastiknya, akan lebih jelas terlihat seperti ini. Di sini IC-nya nomor 1 di sini sebagai acuan, ini nomor 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, menurut skema tadi atau gambar yang sudah saya tunjukkan tadi ini ya. Jalur ground yang menuju kaki IC nomor 3 dan 5 ini diputus. Nah, di sini bisa kita kasih tanda dengan spidol. Sini ya. Ini nomor 5, ini nomor 3. Nah, jalur groundnya ini bisa kita urutkan di sini. Ini ya. Kita tandai sekalian nanti. Ini jalur groundnya di sini. Nah, ini jalur groundnya. Kita kasih tanda dulu di sini. Ini nanti yang akan kita putus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita putus dulu. Bisa kita gunakan cutter untuk memutusnya. Kita lepas tembaganya yang ada di jalur ini. Jangan sampai kita memutus jalur yang lain ya. Nah, pemirsa, ini sudah terputus jalurnya. Kemudian
supaya nanti jalur ini yang menuju ke kaki nomor 3 dan nomor 5 ini bisa kita solder, maka ini bisa kita kerik dengan cutter sehingga kelihatan tembaganya, sehingga cat pelindungnya ini benar-benar hilang, supaya nanti bisa kita solder. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat di sebaliknya. Ini untuk negatif, ini ground, ini positif. Nah, yang positif dan ground ini kita kasih tanda. Nah, di sini positifnya di sini, kemudian ground. Untuk negatifnya di sini tidak kita gunakan. Nah, kemudian langsung ketiga buah komponen ini, 2 buah resistor dan 1 buah elko ini kita solderkan di rangkaian ini, langsung menempel di PCB ini. Caranya seperti ini, supaya rapi nantinya. Ini positif 12 ke yang sudah kita kerik ini, kita potong nanti resistornya seukuran ini kakinya ya, bukan resistornya yang dipotong. Kita potong dulu supaya rapi nanti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita solderkan di posisi seperti ini. Oke, seperti ini kita solder, pemirsa. Tentunya sebelumnya kita harus sudah memanaskan solder dan menyiapkan tenolnya. Kita solder di sini. Nah, posisinya seperti ini. Untuk positif 12 volt. Ya. Di sini disolderkan resistornya di sini. Ini ya. Kemudian yang ujung satunya kita solderkan di sini, di jalur yang menuju ke pin 2 dan 3 ini ya. Kita solderkan di sini ke jalur yang menuju ke IC pin 3 dan 5 ya, bukan 2 dan 3. Pin nomor 3 dan 5 yang sudah kita kerik tadi ini. Kita solder di sini. Kita solderkan di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian resistor yang satunya lagi bisa kita lihat, kita pasangkan di pertemuan antara jalur kaki nomor 3 dan 5 dan resistor yang tadi menuju ke ground. Nah, di sini bisa kita pasangkan di sini ya. Ini groundnya di sini. Sama seperti tadi caranya, kita paskan dulu. Nah, ini kita potong supaya rapi. Ini. Kemudian kita solderkan ujung yang satunya ini, kaki resistor ini ke ground. Pasangkan seperti ini dulu. Kita solderkan ke ground. Ini ya. Ground ini, kemudian ujung yang satunya disolderkan ke pertemuan antara resistor yang satunya tadi menuju ke kaki 3 dan 5 ini. Di sini ya. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kita solder jadi satu.
Oke, setelah tersolder, ini kita pasangkan elko yang 10 mikro 50 volt tadi. Posisinya yang kaki positif mendapatkan titik antara pertemuan resistor ini dan kaki nomor 3 dan 5, kemudian negatifnya menuju ke ground. Di sini bisa kita lihat ini jalur ground. Nah, di sini tersambung sini. Nah, nanti elko-nya bisa kita pasangkan antara positif di sini, negatif di sini ya. Kita potong dulu kakinya supaya lebih rapi, supaya tidak banyak kumannya. Kalau tidak dipotong banyak kumannya nanti. Nah, itu kuku, ini kaki komponen. Nah, kemudian ujungnya kita kasih T0 dulu supaya nanti bisa mudah kita solderkan di PCB seperti ini. Nah, ini kaki positif, ini kaki negatif. Negatif di sini menuju ke ground, positif menuju ke pertemuan kedua resistor tersebut yang menuju jalur kaki IC nomor 3 dan 5. Nah, seperti inilah caranya. Ini kita kaki negatifnya di sini urut ke jalur ground, positifnya di sini. Selesai. Untuk mempermudah pengetesan, kita pasangkan terlebih dahulu di sini nanti untuk konektor DC. Kita pasangkan pada ground dan 12 volt saja. Bisa kita solderkan langsung di sini di balik PCB-nya ini. Groundnya di sini. Kemudian untuk input mic, di sini kita ambilkan di salah satu saja, mic 2 atau mic 1. Di sini kita pasangkan di mic 2. Kita solderkan di sini. Mic 2. Kemudian untuk output kita pasangkan cek juga. Outputnya ini ya, ground dan output kita solderkan langsung di sini. Oke pemirsa, sebelum kita tes, ini ada tambahan yang tadi terlupa, yaitu jalur negatif ini ya. Jalur negatif ini kita hubungkan dengan ground. Jadi di sini di skema rangkaiannya kita tambahkan ini jalur ground ini. Bentar. Ini kita tambahkan menuju ke, di sini ada titik negatif. Nah, ini kita tambahkan menuju ke titik negatif. Seperti ini. Yang di PCB di sini negatifnya. Ini negatif. Kemudian ini posisinya di sini. Langsung kita hubungkan dengan ground. Dengan cara kita bisa mengeriknya. Kita kerik, mengerik ya. Mengerik seperti cangkrik. Oke, seperti ini. Langsung kita hubungkan dengan cara kita T0, kita solder seperti ini. Atau jika kesulitan, kita bisa memasangkan kawat dari titik negatif ke titik ground ya. Seperti ini pemirsa, bisa disimak. Intinya jalur negatif ini kita pindah atau kita hubungkan dengan ground seperti ini. Dan rangkaian siap untuk kita tes.
Oke pemirsa, saatnya pengetesan. Kali ini kita siapkan dari adaptor 12 volt single, kemudian jack output ke amplifier ini. Kemudian di sini ada jack mikrofon. Langsung kita tancapkan ini ke output ampli. Kemudian ini ke mikrofon. Langsung kita on kan dengan adaptor 12 volt. Ini mikrofonnya ya. Kita tes dulu. Oke, siap. Oke pemirsa, ini sudah bisa berbunyi. Cek 1 tes, dicoba. Halo. Checking 1 2 3 dicoba. Ekonya kita on kan, Eko kita on kan. Eko. Halo. Cek. Nah. Oke. Berhasil pemirsa. Oke. Rangkaian sudah berhasil kita supply dengan tegangan DC single 12 volt. Pemirsa bisa langsung mempraktekkannya di rumah. Tentunya dengan membeli dahulu kit rangkaian seperti ini. Atau jika pemirsa sudah punya rangkaian Eko yang seperti ini dan menginginkan untuk bisa disuplai dengan tegangan single 12 volt seperti ini, maka bisa dibuat seperti yang tadi sudah saya tunjukkan videonya. Demikian informasi. Terima kasih. Oke pemirsa, sudah berhasil kita. Nah, amplinya saya oh ini dia. Supaya lebih kencang suaranya. Ada feedback ini ya. Oke. Sudah berhasil pemirsa rangkaian Eko digital yang semula harus menggunakan tegangan simetris DC 12 volt, tegangan positif dan negatif 12 volt ini kita ubah bisa disuplai dengan tegangan DC single 12 volt dengan cara kita menambahkan 2 buah resistor seperti ini dan 1 buah elko seperti ini ya. Skema rangkaiannya bisa kita lihat seperti ini. Ini seperti ini pemirsa. Sebentar, kurang full. Nah, skema rangkaiannya seperti ini. Bisa di pause dulu untuk digambar atau bisa di screenshot langsung. Silakan pemirsa. Oke. Sudah? Jika sudah, bisa disimpan dan bisa dipraktekkan. Oke. Demikian cara kita mengubah rangkaian Eko ini yang kardusnya tadi mana? Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Yang kardusnya seperti ini. Ini menggunakan tegangan simetris 12 volt. Kemudian kita rubah menjadi tegangan DC 12 volt single atau bukan simetris. Hasilnya kita sudah berhasil dan pemirsa bisa mempraktekkannya di rumah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Eko ini bekerja dengan normal ya. Ini delay-nya bisa kita atur juga. Ini. Oke. Ini untuk delay. Halo. Oke. Bekerja dengan normal ya pemirsa. Walaupun kita supply dengan tegangan DC
12 volt. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.